Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Citra, Fajar, Linda, Nimatul, Sunarti, Rizky, dan Julianto akan menampilkan video interaksi SP1 Jiwa pada Ibu Hamil, SP1 Resiko Cemas pada Ibu Hamil, dan SP1 Isolasi Sosial pada Ibu Hamil. Langkah-langkahnya terdiri dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami akan menayangkan dalam video berikut. Check it out. Ya, silakan masuk. Permisi, Suster. Ya, silakan Ibu. Permisi, Suster. Ya, mari. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Suster. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Linda. Saya yang akan mendampingi Ibu untuk pagi ini. Untuk sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk kami berbincang-bincang selama 10 menit? Boleh, Suster. Baik, untuk sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Rizky, Suster. Ibu Rizky. Ibu Rizky, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik, Bu. Saya suka bingung ya, Sus. Hal apa yang membuat Ibu bingung? Saya bingung tentang jadi kehamilan saya sama nanti persalinan anak saya, Sus. Oh, apakah ini kehamilan pertama Ibu? Iya, Suster. Baik, wajar sekali Ibu merasa khawatir karena ini merupakan kehamilan yang pertama ya Bu. Nah, selama ini perubahan apa yang Ibu rasakan? Saya tuh bingung, terus pusing. Kalau begitu suka hawa-hawa, terus jadi gampang sensitif, Sus. Oh, baik. Nah, selain perubahan perasaan, Ibu juga merasakan perubahan fisik ya Bu ya? Iya, saya merasa kayak kok badan saya jadi makin lebar ya, jadi makin gemuk gitu. Terus kadang kaki saya juga suka bengkak gitu, Sus. Kalau kayak gitu wajar, Sus. Ya, dan mulai seperti itu sangat wajar Ibu pada saat kehamilan ya Bu. Nah, yang penting Ibu bisa menjaga kesehatan Ibu dan jika ada perasaan yang tidak menyenangkan bisa bercerita sama keluarga yang terdekat Ibu gitu ya. Nah, apa harapan Ibu selama kehamilan ini? Saya pengen yang lancar ya, untuk hamil tidak ada kendala, terus kemudian sampai nanti anak saya lahir, saya pengen sih lahirannya normal, Sus. Jadi benar nggak ada kendala. Amin. Semoga Ibu dan bayinya selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan sampai dengan proses melahirkan ya Bu. Ya, ya, terima kasih kembali Ibu. Baik Ibu, untuk hari ini kita sudah membahas tentang perubahan fisik dan perasaan selama kehamilan. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Jadi saya jadi lebih paham sih, ternyata perubahan fisik itu kan bawaan hamil ya, Sus. Iya betul Ibu. Baik, untuk saat ini perbincangan kita sudah selesai. Nanti kita bertemu kembali pada saat kontrol pada saat bulan depan ya Bu. Iya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Suster. Ya, perkenalkan nama saya Linda. Saya perawat yang akan mendampingi keluarga untuk pagi ini. Untuk sebelumnya, apakah Ibu bersedia kita berbincang selama 10 menit? Baik, Suster, tidak apa-apa. Oh baik, izin Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Citra. Ibu Citra, baik. Ibu kan yang mendampingi Ibu Rizky pada saat kehamilan ya Bu. Saya mau bertanya, bagaimana kondisi Ibu, Ibu Rizky selama kehamilan? Kadang di rumah saya lihat suka bingung gitu, Suster. Oh bingung. Selain bingung, apakah ada perasaan yang lain? Mungkin kadang saya lihat juga kadang jarang bercerita ya, mungkin karena dia juga kehamilan pertama juga ya, Suster ya, jadi masih beradaptasi dengan kehamilannya. Baik, untuk perubahan seperti itu pada saat kehamilan itu memang normal ya Bu, dirasakan selama kehamilan. Baik, Suster. Ya, nah justru pada saat kehamilan Ibu itu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga. Itu entah misalkan Ibu Rizky-nya ada yang mau disampaikan sama keluarga, itu baiknya keluarga bisa mendampinginya agar merasa tenang dan
sebagai ibunya gitu. Oh iya baik. Cukup mendengarkan keluhan ibu saja, terus memberikan perhatian, ya lalu membantu pekerjaannya ya Bu. Baik, Sister. Ya bagus sekali. Selain ini hindari memberikan tekanan ya Bu kepada ibu Rizkinya ya. Baik, Sister. Ya, baik Ibu, untuk hari ini kita sudah membahas perubahan psikologi pada ibu hamil dan dukungan yang dapat dilakukan atau diberikan keluarga kepada ibu Rizky. Ya, Terima kasih ya Sister atas Ya. masukannya. terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Iya pagi Bu, Suster. Perkenalkan ya, nama saya Suster Minatul. Perawat di sini Ibu boleh panggil saya Suster Nikmah. Saya bertugas merawat ibu hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Nama Ibu siapa? Ibu Rati, Suster. Lebih suka dipanggil aku ya Bu. Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pagi hari ini? Saya masih cemas, Suster. Udah sarapan belum ini Ibu? Udah. Baik Ibu Narti, hari ini saya akan berbicara dengan Ibu untuk mengetahui perasaan Ibu lebih dalam. Dan saya juga akan mengajarkan cara untuk membantu Ibu lebih tenang, ya Bu. Waktunya sekitar 3-4 menit. Bisa Bu kalau di ruangan ini saja? Nyaman ya Bu ya? Oke, sebelum mulai mungkin ada yang Ibu mau tanyakan terlebih dahulu. Oke, baik. Ibu, saya di sini akan siap mendengarkan apapun yang Ibu rasakan. Semuanya yang Ibu ceritakan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan perawatan Ibu. Ibu tidak perlu khawatir ya. Baik, Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal. Apa yang paling membuat Ibu khawatir saat terkait dengan kehamilan saat ini? Saya masih trauma, Suster. Oh, Karena baik. keguguran. Tidak. Saya cemas, rasanya cemas terus. Sejak kapan Ibu merasakan seperti itu? Udah sekitar 2 mingguan ini, Suster. Apa mungkin ada kejadian yang memicu perasaan ini Bu? Iya, Suster, saya pernah mengalami keguguran. Kalau Ibu merasa seperti ini tuh ada perubahan tubuh nggak Bu? Misalnya kayak jantung gitu berdebar-debar Iya, atau Saya sesak berdebar-debar, tidak? terus dada sakit. Gemetar? Iya, betul. Terus nggak mau makan. Tidurnya susah. Gitu. Oke Ibu, apa yang Ibu rasakan saat ini itu wajar dan banyak ibu hamil yang pernah mengalami seperti itu juga. Apalagi dengan pengalaman yang keguguran sebelumnya ya Bu ya. Ya. Yang penting sekarang kita belajar ya cara mengelola kecemasan yang Ibu hadapi saat ini. Jadi saya yang pertama ini akan menjelaskan bahwa kecemasan yang Ibu rasakan itu adalah respon tubuh yang normal terhadap stres. Namun jika berlebih memang harus perlu kita atasi ya Bu. Ketika cemas, tubuh melepaskan hormon yang membuat jantung Ibu yang tadi disebutkan merasa debar-debar dan napas menjadi cepat. Oke. Jadi cara mudah untuk menenangkannya itu adalah dengan melalui nafas. Terus melalui nafas. Nah sekarang saya akan mengajarkan Ibu ya teknik nafas yang bisa langsung Ibu coba. Baik, sekarang Ibu ikuti saya ya. Baik. Ibu posisikan duduknya agak tegak, kedua tangan di atas perut, ya, betul di atas perut. Lalu coba Ibu tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Tahan nafas selama 7 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Oke, lakukan ya Bu 3 sampai 5 kali siklus. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, enakan, Suster. Jadi tenang kayak gitu. Nah, tadi kan udah saya pandu ya. Coba sekarang Ibu lakukan sendiri yuk. Baik, Suster. Coba Ibu tarik nafas perlahan melalui hidung. Nah, selama 4 hitungan. Coba sekali lagi Ibu. Iya, baik sekali Ibu ya. Ibu cepat langsung bisa menanggapi apa yang saya katakan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita tadi berbincang dan mencoba teknik nafas dalam tadi? Apa ada yang mungkin yang lebih ringan jadi relax gitu? Iya, benar banget, Suster. Saya jadi relax, tenang. Oke, siap. Untuk
paling tidak minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur malam. Kalau ibu merasa cemas tiba-tiba, langsung lakukan teknik yang seperti tadi aku ajarkan dulu. Baik, suster. Baiklah, besok kita akan bertemu lagi ya sekitar jam 10 pagi, dan saya akan mengajarkan teknik relaksasi otot dan mengajak suami ibu juga untuk ikut ya. Baik, Apakah sus. Bapak mungkin nanti bisa hadir, Bu? Insya Allah bisa, sus. Oh, baik Ibu. Cukup sekian ya. Semangat terus, sudah cukup sekian perbincangan kita hari ini. Mohon maaf kalau mungkin saya ada salah-salah kata, dan sampai jumpa besok ya Bu, Baik, bertemu dengan suster. suami Ibu. Ya, terima kasih banyak, suster. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Mari Bapak, silakan masuk. Oh, ini yang dengan Bapak Budi ya Pak? Betul. Oke, saya perawat Rahmatulillah ya Pak. Perawat yang merawat istri Bapak kemarin. Terima kasih ya sudah menemani Ibu Sunarti hari ini. Karena dukungan Bapak itu sangat berarti ya untuk kesembuhan Ibu. Baik Bapak, saya akan berbincang ya sekitar 20-30 menit untuk menjelaskan kondisi istri Bapak dan bagaimana Bapak bisa membantunya. Bisa. Apakah Bapak bersedia? Siap. Iya siap. Bapak Rudi, ini kan istri Bapak tuh kayak mengalami kecemasan ya yang cukup berat Pak, terkait kehamilannya, karena katanya sebelumnya sempat keguguran ya Pak ya. Iya betul. Bapak, apa yang sudah tadi kita lakukan, apa yang tadi Bapak juga sudah kerjakan, itu sudah sangat luar biasa ya Pak untuk membantu istri Bapak nanti mengurangi tingkat kecemasannya. Cukup sekian ya perbincangan kita hari ini. Besok saya harap Bapak bisa ikut ya dalam sesi bersama istri pukul kurang lebih jam 10-an ya Pak ya, Iya. untuk teknik relaksasi otot bersama-sama. Sekian untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi suster. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suster Mati. Iya suster. Ya, bisa dulu. Ibu, saya Suster Nati, perawat di sini. Ibu boleh panggil saya Suster Nati aja ya. Saya bertugas merawat hari ini Bu, dari jam 8 sampai jam 14. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ani Saraswati. Ani Saraswati. Bisa dipanggil apa tuh biasa Ibu? Ani aja suster. Ani, ya baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Nggak tahu suster. Tapi saya lihat penampilan Ibu hari ini sangat rapi, bersih, dan lebih tampak seger ya Bu. Ya. Terus saya lihat juga potongan kuku Ibu sudah pendek dan bersih. Kemudian pakaian yang Ibu kenakan itu, pakaian Ibu baju hamilnya juga serasi sekali. Ibu kelihatan tampak anggun dan cantik. Iya suster. Ya. Baik, Ibu Ani, hari ini saya ingin berbicara dengan Ibu untuk mengetahui lebih dalam mengenai hubungan Ibu dengan orang-orang di sekitar Ibu selama ini. Ya, serta belajar cara berkenalan agar Ibu memiliki teman untuk saling berbagi cerita positif tentang kehamilan. Waktunya sekitar 30-40 menit. Kita bisa di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia dan nyaman Bu tempat seperti ini? Iya suster. Baik Bu, ada yang ingin Ibu tanyakan dahulu sebelum kita mulai? Baik Ibu, saya di sini siap mendengarkan apa saja yang Ibu bisa ceritakan. Semua yang Ibu sampaikan kepada saya ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perawatan Ibu. Ya. Ibu tidak perlu khawatir ya. Kita duduk dalam aja Bu. Kita coba bertatap muka supaya ada kontak mata dan ada ini ya Bu. Coba ya kita berjabat tangan dan terus kita tatap muka ya. Dan coba Ibu tanya. Halo, nama saya Ani Saraswati, bisa dipanggil Ani. Rumah saya, asal saya di Bekasi. Kegiatan saya saat ini saat hamil menjadi ibu rumah tangga ya, bersih-bersih rumah aja sih Bu, sama menyiapkan kebutuhan suami.
Kalau ibu namanya siapa? Nama saya Suster Nati, biasa dipanggil Suster Nati aja. Saya asalnya dari Bekasi. Kegiatan saya ya bekerja di rumah sakit, jadi ketemu ibu. Ya. Bagus banget ibu, kita sudah mempraktekkan ya. Kita duduk setara ya bu ya. Ibu akan memberikan keterangan ya. Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal ya. Selama ibu hamil, siapa saja yang tinggal di rumah serumah sama ibu? Suami saja, suster. Kira-kira siapa orang paling terdekat dengan ibu? Suami juga, suster. Terus kira-kira siapa yang paling sering ibu ajak ngobrol? Suami aja, karena memang di rumah cuma berdua, suster. Baik. Lalu siapa juga orang yang jarang ibu ajak ngobrol atau bicara selama ibu? Tetangga, suster. Kemudian apa sih yang biasanya membuat ibu merasa enggan, ragu, atau malas untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang lain di luar rumah? Karena lebih sering kalau lagi keluar rumah malah ngomongin orang lain aja, suster. Lebih baik di rumah ya bu ya, Iya, daripada ini ya. Oke, terus apakah ibu punya perasaan minder atau malu mungkin dengan kondisi fisik di masa lalu, atau masih sering muncul dan membuat ibu menarik diri seperti ini? Mungkin karena kandungan saya makin besar ya, suster. Terus jadi pas saya melihat saya kok ya kayak bengkak-bengkak, jadi saya lebih malu aja langsung berubah begini. Baik. Bu Ani, keinginan untuk melindungi diri dan menyendiri saat hamil itu bisa saya mengerti sekali. Apalagi ibu sempat berfokus pada pemulihan citra diri dan perawatan fisik kandungan ibu. Namun, karena sekarang ibu sudah sangat mandiri dan bangga dengan kehamilan ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk mulai membuka diri ke lingkungan luas secara perlahan-lahan. Ya. Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Sangat penting itu ya Bu ya. Jika kita memiliki banyak teman, keuntungannya kita bisa saling berbagi pengalaman seputar kehamilan, mendapat dukungan mental, dan tidak merasa kesepian. Ya. Sebaliknya, kalau kita terus menyendiri, kerugiannya kita bisa merasa terasing, jenuh, dan tidak ada tempat berbagi saat membutuhkan bantuan darurat. Itu bisa dimengerti? Bisa. Ya. Jadi cara terbaik untuk memulai hubungan dengan orang lain adalah dengan perkenalan. Saya akan mengajarkan teknik berkenalan yang mudah dan langsung bisa kita coba ya Bu. Langkahnya seperti ini. Posisikan tubuh tegak kan. Kita kayak gini ya, saling berhadapan. Lalu tatap mata lawan bicara ya Bu ya. Terus sambil senyum. Kemudian ini nanti kita berikan seperti kayak jabat tangan nyebut ya Bu ya, sehingga senyum. Coba Ibu tanya. Halo, nama saya Ani Saraswati, biasa dipanggil Ani. Rumah saya, asal saya di Bekasi. Kegiatan saya saat ini saat hamil menjadi ibu rumah tangga, ya bersih-bersih rumah aja sih Bu, sama menyiapkan kebutuhan suami. Kalau ibu namanya siapa? Nama saya Suster Nati, biasa dipanggil Suster Nati aja. Saya asalnya dari Bekasi. Kegiatan saya ya bekerja di rumah sakit, jadi ketemu ibu. Ya. Bagus banget ibu, kita sudah mempraktekkan. Nanti ibu untuk tugas di rumah, ibu coba praktikkan teknik perkenalan minimal 2 kali sehari ya. Target pertama, ibu bisa mencobanya kepada perawat lain yang mengantarkan makanan mungkin atau vitamin ke kamar ibu. Dan jangan lupa tuliskan hasilnya di buku jadwal harian ya Bu. Ibu, besok kita akan bertemu lagi sekitar jam 10 pagi ya. Yes. Saya akan mengevaluasi keberhasilan latihan ibu dan kita akan belajar teknik interaksi lapis kedua.
yaitu mengobrol sambil melakukan aktivitas harian atau dibilang pertemuan atau standar sosial juga ya. Bersama satu orang perawat lain, saya juga akan mengajak suami ibu untuk mendampingi ibu. Apakah ibu setuju? Setuju. Baik Ibu Ani, tetap pertahankan kebersihan diri, afirmasi positif ibu terhadap kehamilan ibu saat ini. Ya, Suster, terima kasih ya suster. sama-sama. Sampai jumpa besok ya Bu ya. Mari, suster. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster, saya Bapak Iwan, Oh, suaminya iya. Ibu. Iya, silakan duduk Ya. Pak. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Suster Nanti, perawat yang merawat istri Bapak kemarin. Ya. Makasih banyak sudah setia menemani Ibu ya Pak dan menjaga kebersihan serta kehamilannya dengan sangat baik hari ini. Ya. Dukungan fisik dan mental hidup Bapak itu sangat luar biasa. Baik, Pak, saya ingin berbincang sedikit nih dengan Bapak kira-kira sekitar 20-30 menit untuk menjelaskan kondisi interaksi sosial istri Bapak saat ini dan bagaimana peran aktif Bapak untuk membantu melatih kemampuannya bersosialisasi di rumah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Suster. Baik. Ini Pak, secara fisik, konsep diri, perawatan istri Bapak sudah sangat mandiri dan luar biasa berkembang secara adaptif. Namun saat ini istri Bapak masih mengalami masalah isolasi sosial, yaitu kecenderungan menarik diri dan enggan bergaul dengan lingkungan sekitar rumah Bapak. Gitu. Kondisi ini jika dibiarkan dapat membuat istri Bapak merasa terisolasi secara sosial, Pak, yang berisiko memicu stres psikologis pasca persalinan seperti baby blues karena kurangnya sistem dukungan dari lingkungan luar seperti itu. Bapak perlu peka dan waspada jika di rumah nanti istrinya menunjukkan tanda-tanda seperti misalkan menolak diajak keluar rumah. Misalnya Bapak pengen ajak jalan-jalan lagi nih, tapi istrinya enggan diajak ya kan. Kemudian enggan menemui tamu atau tetangga yang berkunjung. Kemudian memalingkan wajah atau menghindari kontak mata saat diajak berbicara, serta lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kamar meskipun tugas perawatan dirinya sudah selesai. Ya, Bapak perlu waspada hal seperti itu. Jadi jangan biarkan istri menyendiri terlalu lama ya Pak, tanpa stimulasi obrolan. Berikut pujian tulus setiap kali istri mau menyapa tetangga atau menunjukkan penampilan hamilnya yang rapi di luar rumah. Ajak istri jalan-jalan pagi Pak, ya, di sekitar komplek rumah mungkin secara berkala untuk memicu interaksi alami. Kemudian dengarkan dengan penuh penerimaan jika istri mengeluhkan kekhawatiran tentang penilaian orang lain terhadap dirinya, ya. Kemudian bantu istri menjadwalkan dan memvalidasi latihan berkenalan yang telah dipelajari. Gitu. Saya dimengerti Pak? Ya, Suster. Pak, tadi saya sudah melatih Ibu Ani cara berkenalan dengan orang baru. Di rumah nanti saya minta Bapak bertindak sebagai jembatan sosial, ya. Bapak bisa mengundang salah satu anggota keluarga mungkin atau tetangga dekat Bapak yang ramah dan biar datang ke rumah. Kemudian dampingi istri Bapak untuk mempraktikkan cara berkenalan yang tadi saya ajarkan, ya. Ya, Suster. Kemudian satu hal lagi Pak, Bapak jangan pernah memaksakan istri berinteraksi dalam kelompok besar secara mendadak ya Pak ya. Ya, Suster. Terus kemudian jangan mengkritik atau menghakimi jika istri merasa cemas saat bertemu orang. Kemudian lagi, jangan membandingkan kondisi istri dengan ibu hamil lainnya. Lalu jangan membiarkan istri mengurung diri di kamar tanpa supervisi yang hormat. Ya Pak? Ya, Suster. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi tentang kondisi Ibu Ani dan cara mendukungnya di rumah? Apakah Bapak merasa lebih siap untuk menjadi pendamping sosial bagi istri Bapak? Siap, Suster. Oke, siap. Bapak mampu tidak untuk menyebutkan kembali apa yang sudah saya jelaskan 3-5 dukungan kepada istri selama di rumah? Nggak boleh menghakimi istri saya. Baik. Terus nggak mengajak sosialisasi dengan
luas secara mendadak. Oke, boleh. Terus apa yang tadi suster ya? Mengkritik istri dan membandingkan istri dengan ibu hamil yang lainnya ya. Bagus sekali ya Bapak ya. Bapak di sini berarti sudah menunjukkan sikap empati dan paham akan tanda-tanda isolasi sosial. Baik Pak, nanti di rumah tolong bantu ingatkan dan dampingi Ibu Ani untuk latihan berkenalan sekali 2 hari ya Pak ya. Ya, Bapak bisa memberikan tanda centang pada buku jadwal hariannya Ibu Ani ya Pak ya, ya suster. jika berhasil dilakukan. Kemudian tetap berikan pujian setiap kali istri Bapak mau membuka diri kepada orang lain. Jangan lupa lakukan support yang lebih lagi pokoknya ya Pak ya. Ya. Oke Pak, besok jam 10 pagi kita akan bertemu lagi di sini ya Pak ya. Kita akan mendampingi Ibu Ani atau istri Bapak bersama-sama untuk latihan lapis kedua, yaitu mengobrol saat beraktivitas. Terima kasih atas kerjasama yang Bapak berikan hari ini, sangat luar biasa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih suster. Sama-sama. Demikian video interaksi yang kelompok kami tampilkan. Semoga kita sebagai perawat mampu meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan dan intervensi psikologis sederhana guna membantu pasien kita untuk mengembangkan mekanisme coping yang adaptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.